Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman. Dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang pengalaman saya yang sedang mengalami sakit badan ya waktu itu, karena orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sangat identik sekali dengan sakit badan ya, terutama itu di bagian punggung belakang ya teman-teman ya. Itu bagian punggung belakang itu terasa berat sekali ketika terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Dan rasanya ketika terkena pegal bagian punggung itu pengen lepas itu sangat sulit sekali ya, dan kita itu sering mengalaminya dan bahkan agak lama juga sih sebetulnya ya waktu itu saya ngalami seperti itu. Nah itu teman-teman ya, akhirnya membuat saya bingung waktu itu. Nah tetapi di sini saya akan menceritakan tentang bagaimana trik menghilangkan sakit bagian punggung bagian belakang ya, biar itu cepat hilang gitu teman-teman ya. Jadi bisa membantu menghilangkan sensasi seperti itu teman-teman. Ada trik yang saya jalani waktu itu ya. Nah, pengen tahu cara triknya seperti apa, biar kalian lebih paham, biar kalian lebih mengerti. Dan kalau seandainya mau mencontoh seperti saya, silakan saja ya teman-teman ya. Tonton saja dulu videonya sampai habis, jangan di skip, karena kalau misalkan di skip kalian nanti akan terpotong ya pembahasannya, jadi nanti akan bertanya lagi. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah seperti biasa teman-teman ya, sebelum videonya saya lanjutkan, seperti biasa mohon di subscribe dulu videonya, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran, tetapi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar video saya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya video saya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus menge-share tentang seputaran asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis gitu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga ditekan juga tombol loncengnya sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus menge-share tentang seputaran asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis hingga membaik, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Minimal bisa memberikan motivasi, minimal lagi hanya bisa menemani kalian saja yang sedang gundah gulana, sedang rasakan tentang sensasi asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Dan jangan lupa juga teman-teman itu kalau seandainya mau bertanya tentang seputaran asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya yang lama ya. Karena memang untuk seputaran asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya ya. Dari mulai saya mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis sampai mengalami macam-macam sensasi dan sampai bagaimana cara menangani setiap sensasi yang datang. Biasanya sensasi yang paling dominan itu kayak macam kembung gitu ya teman-teman, dada terasa berat, itu sudah saya share di video-video sebelumnya. Makanya biar ketimbang nanti saya menjelaskan di kolom komentar itu panjang lebar, alangkah baiknya biar kalian lebih paham, lebih mengerti, silahkan tonton dulu video-video saya yang sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Bagaimana cara menghilangkan sakit di bagian badan ini ya, bagian belakang itu memang agak sulit juga ketika waktu itu saya alami ya, agak berat juga, jadi perasaannya itu berat gitu ya, badannya itu terasa berat, dan saya alami itu setiap hari teman-teman ya, dan dalam jangka waktu yang ya bisa dikatakan agak lama juga gitu teman-teman ya. Nah kesininya karena saya itu sudah berolahraga ya, sudah mencoba menenangkan pikiran, tetapi agak lama juga saya alami. Nah ketika itu saya mencoba trik baru teman-teman ya. Awal-awal sih cuma iseng-iseng saja ya, karena memang di video saya itu di awal sampai akhir juga itu karena memang murni pure ya, trik saya. Jadi saya itu sembuhnya itu bukan karena obat, bukan karena ahli hipnoterapi, tetapi saya menggunakan metode yang saya ketahui gitu teman-teman ya. Nah waktu itu saya untuk menghilangkan sakit badan ya, sakit badan di bagian belakang ya. Bagi teman-teman yang belum tahu sakit badan itu karena kenapa, tengok dulu ya video-video saya sebelumnya. Jadi sakit badan itu bisa karena rasa cemas ya, rasa cemas setiap hari kita alami, kemudian terlalu banyak pikiran. Jadi secara tidak sengaja atau
secara tidak tidak kita rencanakan, itu otot kita itu menegang ya, spasenya itu menegang ya. Jadi kalau misalnya kita pegang gini itu kayak macam papan lah gitu. Nah itu sebetulnya dari otot kita yang menegangnya karena apa? Karena terlalu banyak pikiran teman-teman ya, pikiran tentang seputaran asam lambung gitu ya teman-teman ya. Jadi setiap harinya itu memikirkan tentang penyakit, memikirkan tentang sensasi yang dirasakan. Nah itu teman-teman ya, akhirnya tanpa kita sadari, tanpa kita minta gitu ya teman-teman ya, ototnya menegang. Dan kalau seandainya menegangnya terus-terusan secara berkelanjutan gitu teman-teman ya, karena memang kita setiap harinya memikirkan tentang penyakit ya, akhirnya membuat badannya itu ya nggak nyaman ya, nggak nyaman, terutama bagian punggung nih, bagian punggung sampai ke bagian belakang gitu ya teman-teman ya. Nah itu yang saya rasakan dulu. Nah ketika dulu sudah mencoba rileks, karena rileks itu bisa menenangkan pikiran, bisa mengendorkan otot-otot kita yang menegang, kemudian ditambah lagi minum yang banyak. Tetapi ada kalanya waktu itu tidak ampuh juga teman-teman ya. Caranya sebetulnya trik yang saya gunakan sangat gampang sekali, mudah, simple, yaitu dengan dipijit teman-teman ya. Tetapi untuk dipijit saya tidak melakukan sama orang lain, karena untuk dipijit waktu itu ya harus mengeluarkan biaya yang cukup sering ya. Walaupun misalkan di biaya pijit itu ya nggak seberapa mungkin ya, tetapi kalau misalkan keseringan ya itu bisa menjadi pengeluaran yang sangat besar juga teman-teman ya. Karena untuk dipijit juga gitu ya teman-teman ya, kadang sekarang dipijit gitu ya, kita melakukan pemijitan sama orang lain itu paling reaksinya cuma 1 jam 2 jam enakan, selebihnya kita timbul lagi sensasinya. Nah itu teman-teman ya, makanya waktu itu saya hentikan untuk pemijitan sama orang lain. Nah, jadi dilakukannya sama sendiri saja. Caranya seperti apa? Gampang sekali teman-teman ya. Jadi sambil nonton, sambil TV, kita pijit sendiri ya teman-teman ya. Cara pijitnya seperti apa? Kita pegang saja. Nah caranya seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nonton TV sambil nyender ke kursi, itu saya pijit-pijit seperti ini ya. Bagian yang agak sakitnya kita pegang-pegang seperti ini. Jadi caranya itu kita pegang, kemudian kita pijit seperti biasa aja begini ya. Nah seperti gini aja, itu pijitnya seperti itu. Dan yang sebelah kirinya juga sama ya, sebelah kanan kita pijit sama sebelah kiri kita pijit sama tangan yang kanan, kemudian sebelah kanannya kita pijit sama tangan yang kiri ya teman-teman. Cuman begini-begini saja ya. Itu saya lakukan hampir setiap hari teman-teman ya. Jadi ketika santai, ketika rileks gitu ya teman-teman ya, ketika ngobrol sama orang lain gitu teman-teman ya, sambil nongkrong kayak gitu ya. Jadi tangan saya itu selalu saja berada di sini gitu ya. Nah itu kadang orang lain juga selalu bertanya ya, kenapa lu katanya tangannya suka begitu. Mereka nggak akan mengerti teman-teman ya, mereka nggak akan mengerti, mereka nggak tahu apa yang kita rasakan. Makanya ketika orang lain bertanya, saya cuma tersenyum saja ya waktu itu ya. Jadi pegang saja bagian pundaknya atau punggungnya sekepegangnya saja gitu ya teman-teman. Jadi pegang gini, cuman pijit-pijit begini saja sambil nyantai saja. Dan itu saya lakukan sering sekali ya dulu ya, ketika nyantai, ketika nggak ada kerjaan, ketika nonton TV, ketika nonton video-video YouTube seperti ini, saya lakukan seperti itu ya. Jadi nyantai begini. Kemudian yang sebelah kanannya juga sama gitu teman-teman ya. Nah itu sebetulnya tidak menghilangkan tidak menghilangkan untuk 100% teman-teman ya. Jadi tidak sekarang dipijit langsung besoknya nyaman, tidak teman-teman ya. Tapi minimal mengurangi teman-teman, jujur ya. Ini trik saya itu tidak langsung ya, tidak langsung cepat besoknya bisa sembuh gitu sakit badannya, tidak ya. Tetapi minimal bisa mengurangi beban kalian ya, beban punggung kalian itu bisa mengurangi gitu ya teman-teman ya. Dan ketika terjadi lagi saya lakukan itu lagi, ketika enak ya biasa ya. Nah dan tetapi kalau misalkan kejadian itu, sensasi itu datang lagi, saya lakukan hal seperti itu lagi ya teman-teman. Jadi saya itu sering melakukan seperti itu ya. Nah kemudian untuk di bagian pelipis ini nih, bagi yang sering merasakan sakit di bagian pelipis ini nih, kadang itu yang namanya sakit kepala bagian sini itu sungguh tidak nyaman sekali teman-teman ya, sangat tidak nyaman sekali. Orang lain kalau misalnya kita curhat ke orang lain nggak akan mengerti ya. Paling juga disaraninnya udah minum obat katanya, padahal itu bukan solusi waktu itu ya. Karena memang kita harus tahu dulu ya sakitnya itu asal mulanya dari mana. Kalau seandainya kita tahu asal mulanya dari mana, ya kita bisa menanganinya dengan tepat ya teman-teman ya. Nah itu, sakit kepala di sini tuh sama ya.
kita terlalu banyak pikiran setiap harinya, berpikir tentang penyakit. Walaupun misalkan orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kalau dikatakan banyak pikiran dia itu suka marah, suka ngeyel. Pikiran dari mana? Kata saya nggak terlalu banyak pikiran, padahal tanpa disadari dia itu setiap harinya selalu memikirkan tentang penyakit. Nah itu teman-teman ya, akhirnya ya ototnya menegang juga gitu ya teman-teman ya. Dan kalau misalnya menegangnya setiap hari berkelanjutan terus akhirnya ya bisa membuat sakit kepala. Nah itu teman-teman ya, jadi makanya waktu itu saya lakukan trik saja, tidak memakai obat ya, cukup digini-gini aja ya, gini-gini. Nah cuman pakai telunjuk, kadang pakai jempol ya, pakai jempol gini-gini aja nih, gini dari depan arah depan sampai ke belakang digini, cukup digini saja. Nah cukup digini saja, dan itu kalau misalkan kita pelan-pelan melakukannya itu sungguh enak ya. Kita melakukannya, dulu saya melakukannya itu dari pelipis ini sampai ke belakang sini nih. Nah sampai ke belakang sini pijit-pijit enak gitu ya. Itu enak kalau misalnya kita lakukan setiap hari, itu enak. Dan tanpa disadari, tanpa kita rencanakan, itu sensasi sakit kepala itu hilang ya, hilang dengan 100%. Tetapi sama ya, tidak langsung besoknya hilang atau hari itu juga hilang, tidak teman-teman ya. Itu ya, makanya saya nggak akan berbohong, saya jujur ya, trik ini cukup ampuh, cuman untuk hasilnya tidak langsung sekaligus ya, kita harus rajin teman-teman ya. Begitu juga untuk bagian sakit kepala bagian depan, saya cukup pakai telunjuk ini aja ya, pakai telunjuk aja digini-gini teman-teman ya, digini. Kadang sama jari tengah, kalau misalkan lagi santai gitu sambil nyender di kursi, itu kalau misalkan bagian ke atas bisa pakai telunjuk ini ya, pakai telunjuk dari bawah ke sini didorong ke atas. Nah itu teman-teman ya, dorong ke atas. Atau misalkan kalau lagi nonton TV, kadang tangan itu suka menghalangi ya, menghalangi TV, jadi susah untuk nonton. Nah saya lakukannya pakai tengah jari itu dari pinggir sini ke pinggir sini teman-teman ya. Nah gitu, jadi kadang ini tangannya ditaruh di jidat, kemudian sama tengah jari kita itu dilus gini nih. Nah gitu ya, saya lakukan ini gitu ya. Nah ini untuk bisa mengurangi sakit kepala teman-teman ya, karena untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, sakit bagian kepala itu sungguh menyiksa teman-teman ya. Saya juga dulu mengalami seperti itu, tapi tenang ya teman-teman, gak usah khawatir, gak usah cemas. Itu memang dampak saja sih sebetulnya, bukan dari sensasi asam lambung, dampak saja karena memang kita banyak pikiran, akhirnya ya ototnya menegang, ya akhirnya bisa merubah suasana yang ada di kepala. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagian pungguk yang belakang nih, yang bagian pungguk belakang itu paling gampang, saya cuman pegang gini aja. Kemudian saya sambil agak dipijit, sambil tarik ke depan gitu, gini ya. Nah sambil dipegang gini, dari belakang itu pegang gini, sambil nonton, rileks saja. Nah gini ya, gini teman-teman ya. Nah gitu ya caranya. Kemudian kalau misalnya kita itu pegal, kalau misalnya terus-terusan sama tangan kanan, pakai tangan kiri gantian gitu ya. Jadi tarik ke sini, ditariklah. Jadi caranya tempel saja di bagian leher belakang, kemudian tarik saja. Nah itu teman-teman ya. Nah itu sering saya lakukan ya. Jadi saya memakai trik saja. Jadi waktu itu memang sih di awal-awal saya juga melakukan pemijatan ke orang-orang yang suka memijat. Tetapi karena memang sakitnya itu terus-terusan ya, akhirnya ya keuangan terbatas juga. Murah sebetulnya ya untuk pemijatan ke orang lain, tetapi dikala kita sedang tidak ada uang, tidak ada ekonomi sedang terganggu, yaitu merupakan permasalahan yang sangat besar sekali sih sebetulnya ya. Makanya waktu itu saya mengakalinya seperti itu ya, memakai trik, memakai cara sendiri, tidak memakai obat dan tidak melakukan bantuan orang lain teman-teman ya. Cukup memakai tangan sendiri saja sambil santai, sambil rileks. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, sehingga sensasi itu setiap harinya itu akan berkurang itu, tahu-tahunya ya tanpa disadari ya hilang 100% teman-teman ya. Memang jujur ya, untuk hilang 100%-nya itu tidak besoknya atau mungkin 2 hari 3 hari, enggak ya. Jadi perbaikannya itu bertahap lah gitu ya. Makanya lakukan saja dari mulai sekarang teman-teman ya. Ketika yang mengalami sakit badan bagian belakang, apalagi bagian belakang ya, dominannya paling itu bagian belakang ya, itu saya melakukannya seperti itu. Lakukan mulai dari sekarang biar nanti kalian itu
selang 1 minggu itu udah ada perbaikan teman-teman ya. Tetapi harus dibantu juga dengan yang pertama tetap mineralnya ya. Mineralnya harus tetap penuh minimal 8 gelas dalam sehari. Kemudian kita itu harus rileks ya, makanya selain kalian mengatur pemijatan juga tetap ya pemicunya dulu ya, pemicunya dulu juga harus dikendalikan. Pemicunya seperti apa ya, memang dari pikiran ya. Pikirannya harus rileks, harus santai pemicunya nih ya. Ditambah lagi kita melakukan penanganan seperti ini teman-teman ya, pemijatan sendiri gitu teman-teman ya. Nah itu jadi nanti tanpa kita sadari, tanpa kita rencanakan, tanpa kita rindu-rindukan, itu tahu-taunya kita sudah sembuh gitu ya. Nah itu yang saya alami ya. Makanya kalau misalkan untuk gangguan apapun ya, ini sepengalaman saya, mungkin Anda juga merasakan ya. Itu perbaikannya itu setiap perbaikannya dari misalkan dari 40%, 50%, 60% itu tanpa kita sadari itu teman-teman ya. Kalau misalkan kalian pengen tahu sekarang ada perbaikannya seperti apa, coba kalian ingat-ingat ketika waktu mulai terkena gangguan ya. Nah keadaan kalian seperti apa? Nah sekarang coba ingat-ingat keadaan sekarang kalian seperti apa. Nah kalau misalnya ada perbaikan tanpa disadari kan ya. Nah dulu ketika asam lambungnya benar-benar parah misalkan ya, semuanya rasanya tidak nyaman ya, tetapi sekarang itu ya alhamdulillah nih ya, sekarang ada perbaikan nih. Nah itu ya, jadi makanya ada perbaikannya itu tanpa kita sadari. Nah itu teman-teman ya, makanya ketika kalian sekarang sedang mengalami gangguan sensasi yang tidak nyaman di bagian punggung juga, lakukan trik itu seperti yang tadi saya lakukan ya. Lakukan trik-trik seperti itu, nanti juga tanpa kalian sadari sakit bagian punggung itu atau bagian belakang juga di sini itu nanti akan hilang dengan sendirinya teman-teman ya. Rajin saja, catat saja ya, rajin saja melakukannya. Jadi biasakan seperti itu. Ingat ya, kalian bisa karena terbiasa, itu yang harus kalian rajinkan ya. Nah itu teman-teman ya, tetapi tetap ya awas kalian jaga ya 3P-nya, pola makannya tetap dijaga. Sampai sekarang itu kalian harus menjaga pola makannya. Kemudian pola hidupnya, kemudian pola berpikirnya. Nah itu teman-teman ya. Saya aja sampai sekarang yang namanya pola makan sampai saat ini saya jaga. Gitu teman-teman ya, jenis makanan sampai sekarang saya jaga ya. Tetapi sekarang itu pantrangan sudah mulai masuk teman-teman ya, karena saya sudah sembuh total. Cuman untuk jenis-jenis makanan yang 100% bisa merusak gitu ya teman-teman dengan cepat, itu sampai detik ini saya hindari ya. Saya hindari kapasitasnya. Tetapi untuk saya konsumsi ya sudah saya konsumsi, tetapi untuk kapasitasnya saya jaga gitu. Kayak macam ini makanan pedas ya, sambal. Itu sambal sudah bisa masuk ya. Saya sudah bisa masuk, sudah bisa makan, tetapi tidak setiap hari ya. Bahkan kapasitasnya juga dari mulai kapasitas kepedasannya saya jaga, kemudian kapasitas banyaknya saya jaga gitu teman-teman ya. Kadang hari ini misalkan saya makan sambal dengan kapasitas yang pedasnya agak berkurang gitu teman-teman ya. Saya makan, nah besoknya saya tidak gitu ya. Besoknya lagi saya makan, besoknya lagi tidak. Nah itu ya teman-teman ya. Karena apa? Karena untuk sambal itu paling cepat ya. Paling cepat sepengalaman saya paling cepat itu mengambuhkannya lagi asam lambung yang kita dulu gitu teman-teman ya. Untuk sambal itu paling cepat sekali yang saya rasakan gitu teman-teman. Tetapi kalau misalnya Anda berbeda, sekarang sudah sembuh nih, saya makan sambal udah tiap hari Pak katanya ya, tetapi saya nggak kambuh-kambuh, ya syukur alhamdulillah. Mungkin itu pengalaman Anda, mungkin lambung Anda ya kuat gitulah. Tetapi untuk kejadian saya, pengalaman saya, karena lambung saya itu tidak kuat kayak dulu lagi gitu ya. Makanya sampai saat ini juga saya jaga gitu teman-teman ya. Tetapi sudah bisa masuk sekarang ya. Tetapi sudah tetap dijaga juga gitu ya teman-teman ya. Jadi mulai sekarang itu saya untuk konsumsi makanan itu mengandalkan kebutuhan, bukan mengandalkan hobi teman-teman ya. Kayak macam jengkol, pete, namanya teri, namanya sambal, namanya lenca. Itu makanan favorit saya teman-teman, makanan kesukaan saya teman-teman ya. Tetapi itu hanya sebatas hobi kan ya. Nah sekarang itu justru hanya mengandalkan kebutuhan. Hobi ya hobi, tetapi saya jaga gitu kapasitasnya, jaraknya juga saya jaga gitu teman-teman. Karena saya itu sekarang mulainya itu ke kebutuhan untuk tubuh, bukan hobi. Dulu kan sebelum terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, mungkin kalian juga ya, setiap kali makan pasti kalian mengandalkan hobi.
Jadi kalau misalnya mau makan itu selalu membayang-bayang, ini makan nih enak nih, hari ini makan ini nih ya. Padahal belum tentu itu nilai gizinya baik, nilai keamanannya buat lambung itu baik, belum tentu ya. Nah, makanya mulai dari sekarang jaga jenis makanannya. Lihat kebutuhan untuk tubuh kita. Kalau seandainya ini ada makanan nih, lihat nilai kebutuhannya. Ini untuk tubuh kita itu bagus tidak? Ada efek sampingnya tidak? Ya kalau misalkan ada efek sampingnya ya hentikan ya, jangan dimakan gitu ya. Tetapi berbeda kalau misalkan kalian sudah sembuh total, ya kalau misalkan tapi hobi nih nggak apa-apa makan saja, tetapi tetap saja ya durasinya jangan diperbanyak atau kapasitasnya jangan terlalu dibanyakin lah. Jadi selang-selang sekarang makan besoknya tidak. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya tentang trik bagaimana cara menghilangkan sakit bagian belakang nih ya. Tetapi kalian jangan heran juga kalau misalkan sakit badan itu sangat lama ya. Sangat lama dirasakan waktu itu juga, saya agak lama juga. Tetapi kalau misalnya kita pakai trik ya sakit badan kita pegang-pegang gini enak loh, cobain saja lah. Enak pegang-pegang sendiri aja gini, jadi pegang gini gitu ya, dilus-lus aja ya. Dan tekanannya juga bisa kalian kendalikan sendiri. Jangan terlalu kencang, kalau misalnya kalian sakit pelankan saja. Nah itu teman-teman ya. Begitu juga buat pelipis ini, terus buat jidat bagian tengah juga lakukan hal seperti itu teman-teman ya. Biar kalian itu lumayan lah agak membaik gitu ya. Tetapi untuk sensasinya tuh suka datang lagi, lakukan lagi itu, datang lagi, lakukan itu lagi. Nanti setiap harinya kapasitas sakitnya itu akan berkurang ya. Yang dulunya sakitnya itu misalkan 80%, karena kita rajin melakukannya 3 hari kemudian cuma 60% gitu ya. Lakukan lagi kegiatan seperti itu atau trik seperti itu, nanti selang 1 minggu misalkan tinggal 20%, lakukan lagi, mungkin minggu depannya lagi hilang. Itu yang saya rasakan dulu ya, itu yang saya alami dulu jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi perkembangannya tidak langsung 1 hari 2 hari hilang, tidak teman-teman ya. Jadi menghilangnya itu justru tanpa kita sadari ya. Tahu-taunya sakit badannya itu hilang 100% dengan catatan kalian juga harus bisa mengendalikan pemicunya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, karena ini sebentar lagi mau maghrib, saya mau ke masjid. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, meringankan beban kalian gitu ya teman-teman ya, yang sedang mengalami kebingungan bagaimana ini cara menghilangkannya, triknya bagaimana, saya sampaikan seperti itu. Makanya tonton videonya dari awal sampai akhir biar kalian itu mudah mengerti, biar kalian itu tidak bertanya di kolom komentar. Karena kalau misalnya bertanya di kolom komentar sekarang itu yang berkomentar itu banyak sekali, kadang saya itu susah untuk menjawab, untuk melayaninya susah. Paling sekarang itu saya cuma like aja gitu ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, doa saya semoga saja kalian cepat membaik, cepat kembali lagi kehidupan kalian itu seperti dulu lagi, karena kesehatan kemudian keadaan seperti dulu itu sangat kita rindukan. Jadi saya doakan biar kalian itu cepat kembali lagi seperti dulu, biar hidup kalian itu penuh berwarna lagi. Amin ya rabbal alamin. Saya hentikan videonya, selamat berjumpa lagi di lain waktu tentang seputar asam lambung lagi. Tetap saja ikuti channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.